Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya kadar trigliserid yang tinggi. Nah, teman-teman ya harus menghindari pantangan makanan untuk kadar trigliserid yang tinggi. Dok, saya udah minum obat nih, jadi nggak apa-apa dong minum obat bebas aja. Ya enggak ya teman-teman. Ya tetap perlu menghindari makanan pantangan untuk kadar trigliserida yang tinggi. Nah, teman-teman perlu tahu ya, sebenarnya trigliserida ini salah satu jenis lemak yang dihasilkan oleh tubuh kita di hati ya. Nah, kemudian trigliserida juga ini terkandung di dalam makanan. Nah, makanya penting ya untuk menormalkan ataupun memiliki kadar trigliserida yang normal. Karena kalau seandainya tinggi, nanti bisa berdampak pada kesehatan, menimbulkan masalah pembuluh darah. Kalau seandainya di jantung, ya jadi serangan jantung. Kalau di kepala, di otak, ya jadi stroke. Makanya teman-teman perlu memiliki kadar trigliserida yang normal. Nah, ada beberapa pantangan makanan untuk yang memiliki kadar trigliserida yang tinggi. Yang pertama, makanan berlemak. Teman-teman yang menghindari makanan berlemak ataupun yang tinggi lemak, ya ini adalah salah satu cara ya yang perlu teman-teman lakukan ya sebagai pantangan untuk yang memiliki kadar trigliserida tinggi. Karena makanan yang tinggi lemak, terutama lemak yang tidak sehat, ya itu perlu dihindari, ya perlu dibatasi. Nah, jadi teman-teman ya, kalau seandainya teman-teman suka mengkonsumsi makanan yang berlemak-lemak, misalkan yang digoreng-goreng, makanan yang digulai, makanan daging tinggi lemak ya, kemudian makanan yang jero-jeroan ya, kemudian juga makanan yang digulai-gulai yang bersantan. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan. Ya, kalau seandainya masih mengkonsumsi makanan tersebut, walaupun minum obat, tetap aja ya, itu bakal tetap tinggi. Yang kedua, daging merah. Nah, teman-teman ya, daging merah ini sebenarnya perlu dibatasi. Ya, misalkan teman-teman konsumsi 1 ataupun 3 kali dalam waktu 1 minggu ya. Nah, kenapa? Karena daging merah tersebut yaitu bisa menaikkan kadar trigliserida teman-teman. Makanya perlu dibatasi. Apalagi pengolahan makanannya daging merah misalkan ya direndang, kemudian digulai atau dikari ataupun dengan pengolahan ataupun bumbu-bumbu yang akhirnya menimbulkan lemak tambahan ya. Ini sebaiknya dihindari. Kemudian teman-teman kalau seandainya mengkonsumsi daging merah, pilihlah yang tanpa lemak. Ya, ataupun dengan kandungan lemaknya yang sedikit. Jangan daging merah ya. Saya suka makan daging dok, tapi saya makan yang berlemak-lemak yang tete-tetelannya dan sejenisnya. Ini sebaiknya dikurangi kalau punya kadar trigliserida yang tinggi. Nah, untuk pengalihannya teman-teman misalkan bisa mengkonsumsi daging ayam ya, dada ayam tanpa kulit ini boleh. Nah, kalau saya suka jeroan gimana? Nggak boleh ya, jeroan ayam, jeroan daging itu nggak boleh. Yang ketiga, roti dan kue. Nah, teman-teman ya dalam proses pembuatannya roti dan kue, ya apalagi teman-teman beli jadi ya. Nah, roti dan kue ini ya biasanya tinggi gula, kemudian tepung ya, kemudian biasanya diberikan kuning telur ya, ataupun ditambahkan mentega dan sebagainya. Ya biasanya ya tinggi lah intinya ya, tinggi kandungan lemak dan gulanya. Nah, kemudian teman-teman kalau seandainya mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, ini juga berdampak pada metabolisme lemak. Akhirnya apa? Akhirnya nanti ya kolesterol jadi ikut tinggi ya, termasuk trigliserida. Makanya perlu dibatasi mengkonsumsi makanan yang tinggi gula. Nah, jadi alihkannya gimana dok? Ya misalkan teman-teman bisa mengkonsumsi roti ataupun kue yang berasal dari gandum ya, gandum utuh ya. Nah, ini juga boleh, tapi tetap ya jangan berlebihan. Yang keempat, buah kalengan. Nah, buah ini kan bagus ya, menyegarkan, menyehatkan, kandungan nutrisi gizinya baik ya untuk tubuh kita, tinggi serat. Tetapi beda cerita kalau buah kalengan. Kenapa? Karena kalau buah kalengan teman-teman biasanya itu ada tambahan ya, tambahan supaya dia awet ya, pengawetnya ya, tinggi natrium, tinggi gula, kemudian dia biasanya juga ditambahkan ya, bisa ditambahkan lemak ya, tinggi lemak. Nah, jadi teman-teman penting untuk menghindari buah kalengan. Nah, daripada teman-teman mengkonsumsi buah kalengan, ya lebih sehat konsumsilah buah segar ya. Nah, ini jadi teman-teman ya bisa mengkonsumsi buah segar tetapi jangan berlebihan. Di samping itu ya buah segar ya ini kaya akan serat, bagus ya untuk membantu menurunkan ya trigliserida. Kemudian buah segar juga kaya akan vitamin dan juga mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang kelima, produk susu dan olahannya.
Nah, teman-teman ya, susu ya ini bagus untuk tubuh kita. Ada kalsium ya, ada vitamin D. Nah, tetapi teman-teman ya perlu diperhatikan produk susu dan juga olahannya. Ini teman-teman lihat karena susu ataupun ya sejenisnya keju dan sejenisnya itu biasanya tinggi lemak. Nah, jadi perlu dibatasi atau bisa mengkonsumsi susu nabati ya, misalkan susu kedelai, susu almond. Nah, itu boleh. Nah, atau teman-teman bisa memilih susu hewani, tapi lihat ya, yang rendah lemak. Begitu juga dengan produk olahannya, misalkan yogurt ya. Nah, pilih yang rendah lemak, rendah gula. Susu juga ya, pilih yang rendah lemak. Jangan nanti susunya yang tinggi lemak ya. Nah, ini teman-teman bisa meningkatkan trigliserida. Yang keenam, makanan cepat saji. Nah, sesuai dengan namanya, makanan cepat saji, artinya cepat disajikan, cepat dalam proses pengolahannya. Nah, teman-teman, makanan cepat saji ini ada banyak sekali ya. Salah satu contoh yang populer, burger, pizza, ayam tepung. Nah, jadi teman-teman ya, makanan cepat saji biasanya itu digoreng ya, kemudian tinggi lemak ya karena prosesnya, kemudian juga biasanya tinggi garam ya. Nah, kemudian juga biasanya nutrisi ataupun gizinya sedikit. Nah, jadi teman-teman, makanan cepat saji ya ini bisa meningkatkan kadar trigliserida di dalam tubuh teman-teman. Makanya makanan cepat saji perlu dibatasi bahkan dihindari. Yang ketujuh, gorengan. Nah, makanan yang kita goreng itu memang lebih renyah, lebih gurih, kemudian lebih manis ya di lidah. Nah, tapi teman-teman ya, makanan yang digoreng ya itu kan nanti nilai kalorinya bertambah. Kemudian makanan tersebut lemaknya juga ikut bertambah. Nah, kalau seandainya punya trigliserida tinggi, janganlah ya mengkonsumsi makanan yang selalu digoreng. Boleh nggak dok digoreng? Boleh, sekali nggak apa-apa ya, aman saja. Tapi kalau terlalu sering ini yang jadi nggak boleh. Nah, apalagi nanti teman-teman biar rasanya lebih enak, gorengnya pakai mentega ya atau sejenisnya. Nah, kemudian teman-teman boleh juga teman-teman misalkan untuk menghindari gorengan ya direbus, dikukus, dipanggang. Nah, kemudian teman-teman, makanan yang digoreng boleh juga misalkan mengganti minyaknya dengan canola, zaitun, ini juga boleh. Tapi tetap ya, jangan berlebihan. Yang kedelapan, nasi putih. Nah, gimana dok makan nasi putih? Nggak boleh, kita kan orang Indonesia. Makannya nasi, kalau nggak makan nasi belum makan. Nah, yang dimaksud nasi putih di sini kalau makannya berlebihan. Jadi teman-teman ya kalau seandainya makan nasi, ya boleh-boleh aja ya. Ya kalau seandainya nggak makan nasi nanti repot juga. Jadi makan nasi putih tapi banyakin seratnya. Jadi misalkan nasinya 1 genggam ya. Kemudian lauknya, sayurnya, buahnya supaya kenyang. Jangan nasinya banyak ya, lauknya sedikit atau nggak pakai sayur buah itu nggak kenyang. Pakai sayur lah ya. Sayur itu ada banyak ya, nggak perlu yang mahal-mahal. Nah kemudian teman-teman, nasi juga kalau seandainya mau lebih oke, ya bisa dikombinasikan dengan nasi merah. Misalkan di mix ya 1:1 ataupun mau diganti nasi merah beneran. Karena nasi putih ini kan karbohidrat simpleks. Kalau nasi merah itu karbohidrat kompleks. Artinya karbohidrat kompleks ini lebih lama diolah ya. Nah, jadi lebih cepat kenyang, lebih lama diolah. Kemudian bisa bikin tahan lapar ataupun lama laparnya. Makanya bagus. Nah, jadi teman-teman nasi putih boleh ya, nggak boleh berlebihan. Kalau seandainya berlebihan, itu nanti ada hubungannya ya teman-teman. Ya, dengan kalori di tubuh meningkat. Kemudian juga bisa menaikkan trigliserida teman-teman. Bahkan bisa menaikkan kadar gula darah ya. Jadi perlu ya dibatasi, jangan berlebihan mengkonsumsi nasi putih. Nah, teman-teman ada tip ya untuk mengurangi kadar trigliserida di dalam tubuh kita. Nah, jadi teman-teman ya, memang kita identik dengan menggoreng-goreng makanan. Jadi perlu kita kombinasikan, dipanggang, ya dikukus, direbus dalam pengolahan makanan. Nah, kemudian perlu dihindarilah makanan-makanan cepat saji, makanan kemasan, makanan olahan ya. Nah, jadi lebih baik kita mengkonsumsi makanan yang kita buat sendiri. Jadi kita lebih tahu ya tambahan gulanya gimana, garamnya gimana ya, minyaknya berapa banyak ya. Kemudian minyaknya minyak baru ataupun minyak lama. Nah, kemudian teman-teman ya, olahraga teratur itu penting ya supaya tubuh kita lebih sehat, kolesterol kita terkendali ya, gula darah kita bisa terkendali. Nah, kemudian penting juga teman-teman untuk melihat asupan makannya tadi. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik ya. Karena kalau seandainya istirahat gak cukup, stres berlebihan juga bisa meningkatkan kolesterol. Nah, yang terpenting yang sering dilakukan orang adalah merokok. Nah, jadi jangan sampai merokok teman-teman ya.
Kalau merokok, ya ini bisa meningkatkan ya trigliserida, bisa berbahaya untuk kesehatan. Begitu juga ya minum alkohol juga. Nah, biasanya teman-teman ya, orang Indonesia identik juga. Misalkan saya nggak pakai garam dok, tapi saya masaknya pakai gula. Nah, ini juga ya teman-teman, ya batasi penggunaan garam, MSG, dan gula. Jangan sampai berlebihan. Untuk membantu menurunkan kadar trigliserida lainnya, teman-teman perlu mengkonsumsi makanan tinggi serat, sayur-sayuran, buah-buahan. Tetapi jangan buah-buahannya ini buah-buahan musiman, karena kalau buah-buahan musiman seperti durian, mangga, kelengkeng ya, dan buah musiman lainnya itu biasanya tinggi gula. Jadi perlu dibatasi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.